Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Awalan haibina nazkurullaha azza wa jalla allati qatata'na ursatan ghaliyan fi hadal makan al mubarak. Thaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati qatata'na allati qad hamalana min ad-dhulumati ilan nur. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya sebagai pembicara ingin menyampaikan satu kata tapi maknanya sangat dalam, yaitu taubat. Taubat itu ada dua. Yang pertama taubat dan taubatan nasuha. Taubat ini itu ketika, contohnya gini, ketika kita melihat maksiat di jalan, kemudian kita ingat astagfirullah. Nah, astagfirullah itu udah kalimat tobat. Kita tobat, cuma yang diampuni hanya maksiat yang tadi dilihat. Yang sebelum-sebelumnya tidak dilihat, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja yang diampuni. Sebaliknya kalau tobat dan nasuha ini tobat yang sesungguhnya. Jadi tobat dari nol sampai mana kita melakukan maksiat itu. Jadi benar-benar nol dari akar. Jadi gini, tobat itu kan setiap hari iman kita naik turun. Kita pengen iman kita tuh naik. Nah, kita tobat. Tobatnya dari nol. Dari mana kita berlaku maksiat sampai mana kita berlaku maksiat juga. Jadi itu tobat dan nasuha. Jadi tobat sesungguhnya. Karena udah jelas Allah itu menyukai, sangat cinta sama orang yang bertobat dan bersuci. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di Quran surah Al-Baqarah, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu sangat mencintai orang yang bertobat dan orang yang bersuci. Pemirsa yang dirahmati Allah, iman itu harus benar-benar ada pada diri kita. Kadang iman kita turun, kadang iman kita naik. Jadi ketika iman kita turun, kita itu pengen dinaikkan imannya, pengen dinaikkan, naik menggunakan amal soleh. Amal soleh itu banyak. Quran surah Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minu nabil ghaibi wa yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfikun infak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa dan yang lainnya. Masih banyak. Jadi ketika kita imannya itu turun, itu pengen dinaikkan, korbannya amal soleh. Sebaliknya, kalau kita pengen imannya itu turun terus, berarti korbannya amal salah yang dilakukan. Setiap hari amal salah, amal solehnya hilang. Kalau kita lebih memilih ke amal solehnya, insya Allah amal salahnya tidak ada, tidak akan muncul. Jadi seperti itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita di dunia ini harus menghisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Banyak sekali orang melakukan maksiat, bahkan sampai berzina, qadhaf, membunuh. Coba bayangin, maksiat yang lain itu udah lewat. Membunuh itu, kita membunuh satu jiwa saja itu sama dengan membunuh seluruh jiwa di dunia ini. Gitu. Kalau qadhaf ini menuduh orang yang berzina. Jadi orang berzina itu orang baik tuh, lagi baik, dan dituduh nih sama orang berzina itu sampai menyebar, itu akan timbul fitnah. Adapun saya punya cerita ini
tentang seorang pemuda. Jadi pemuda ini tuh ahli maksiat dari dia ingin bertobat dari nol, tobat nasuha. Kemudian pemuda ini mendatangi seorang syekh di sebuah masjid. Kemudian masuk, datangi syekhnya itu, ditanya sama sinya, gerangan apa engkau datang kemari gitu? Syekh, saya kesini pengen tobat gitu. Kata syekhnya gini, yakin kamu pengen tobat? Kalau pengen tobat, saya di sini itu makannya sederhana, makannya kurma sama minum air putih saja gitu. Nggak apa-apa Syekh, yang penting saya tobat, karena saya udah bosan dengan maksiat yang saya lakukan. Nah, kemudian tobat. Kemudian setan membisiki. Jadi setan itu membisikinya itu ketika orang taubat itu nggak langsung dibisi ke hal-hal yang jelek gitu. Nunggu ada waktunya. Nah ini baru 3 hari taubat udah dibisiki oleh setan. Gini, setan membisiki gini. Dulu kamu ini orangnya sederhana, makan sama kurma, minum air putih. Cobalah kamu pergi keluar, cari makanan yang enak-enak buat syekhmu gitu. Kemudian keluar, awalnya baik, setannya bisikinnya baik. Kemudian keluar, nyari makanan nggak ada, keliling kota, keliling desa nggak ada. Kemudian bakat malingnya keluar, kemudian manjat tembok. Nah di sini ya nggak ada makanan, pindah lagi tembok rumah orang lagi, oh nggak ada, temboknya lagi, oh ini. Dia mencium bau makanan yang sangat enak, kemudian manjat tembok, turun, buka pintu ke dapur. Nah di situ ada sebuah tungku di atasnya panci. Nah dari situ tuh asal baunya sangat enak sekali. Itu dibuka, wah 3 terong ini sangat enak. Kemudian setan membisiki, cobalah cicipi dulu, kalau emang enak, itu enak, coba ambil bawa pulang gitu buat syekhmu. Ini cicip sama pemuda ini. Waktu mau cicipi, kemudian ada burhan. Nah burhan ini burhan mirobi, petunjuk dari Allah. Jadi ketika kita udah bertobat, kemudian kita ingin melakukan sebuah maksiat, itu akan ada burhan, petunjuk. Jangan, itu salah, jangan dilakukan, itu salah. Nah itu pemuda ini dapat burhan dari Allah, dikasih tahu jangan, itu haram. Nah kemudian dimuntahkan karena rasa takutnya sama Allah itu, dimuntahkan terongnya. Ada rasa menyesal di dirinya itu. Dan pulang pengen ketemu Syekh. Ya Syekh, saya gini. Ternyata Syekhnya itu niatnya itu seperti itu, mau curhat gitu kan. Nah setelah sampai masjid, wah ternyata Syekhnya lagi sama seorang perempuan, lagi ngobrol. Kemudian masuk masjid, dipanggil pemudanya, nah sini gitu. Ya ada apa Syekh? Gitu, ini ada seorang wanita ingin baru aja ditinggal sama suaminya, meninggal, ditinggali harta yang banyak, apa kamu mau? Ya saya di sini tuh pengen tobat, saya belum punya pekerjaan apa gitu, gimana saya mau membiayai hidup gitu. Kemudian tenang, dia ditinggali harta yang sangat banyak, baru selama masa idahnya belum ada keturunan, dan nikah di situ akad. Nah kemudian pulang di jalan tuh deg-deg gitu kan, ini rumahnya bukan, oh bukan. Nah kemudian ada rem di tangan istrinya, Zauji, ini rumah kita, rumah orang tadi. Nah kemudian masuk, ditanya suaminya, Zauji. Kadang kalau di Al-Quran itu Zauji itu untuk pasangan suami istri, tapi kalau Zaujah itu untuk hak waris, jadi untuk membedakan Zaujah gitu. Dan masuk, iya saya lapar, saya tiap hari makannya ini kurma sama air putih. Dan diambilkan terongnya, ternyata terongnya itu baru aja dimakan sama pemuda ini. Siapa yang makan terong ini kan? Saya keluar. Jadi gini ceritanya, saya ini dibisiki oleh setan untuk mencari makanan. Kemudian saya kesini nemu terong, saya makan, pun saya muntahkan karena rasa takut saya kepada Allah. Kemudian istrinya kata, wallahi
secuil terong yang engkau mutakin itu karena rasa takutmu sama Allah, itu telah Allah gantikan dengan semua terongnya, panci tempat terongnya, dan pemilik terongnya. Coba bayangin, tadi nyapin maksiat kemudian tobat lagi, itu berkahnya itu seperti itu. Jadi demikian kesimpulan yang bisa diambil, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.